Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan keagamaan. Kementerian Agama telah menutup operasional pesantren tersebut menyusul dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok. Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pesantren mulai dari legalitas, kurikulum, pengawasan SDM, hingga kelayakan infrastruktur agar lembaga pendidikan keagamaan benar-benar menjadi ruang aman bagi santri. Anggota Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina menegaskan, negara wajib menjamin setiap ruang pendidikan bebas dari kekerasan seksual. Menurutnya, kasus di Pati menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan, termasuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan standar keamanan pesantren. Seli menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pesantren di Indonesia. Kehadiran direktorat khusus ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan, mulai dari legalitas kelembagaan, pengawasan pendidikan, hingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Sangat-sangat penting, dan tentu hari ini koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, karena selama ini kita mengetahui banyak pesantren didirikan secara mandiri, dan tentu keberadaan itu harus dilakukan pendekatan secara baik-baik, dan kita tahu pembangunan pesantren ini juga banyak yang tidak menggunakan izin IMB, karena kita tahu juga banyak ruang aman itu bukan hanya dari sisi keamanan secara pendidikan kualitas kurikulumnya, tetapi dari sisi infrastrukturnya pun dari beberapa tahun terakhir kita tahu banyak infrastruktur pesantren yang tidak memberikan ruang aman bagi para peserta didiknya untuk bisa melaksanakan pendidikan secara baik di sana. Ya, Undang-Undang TPKS berlaku untuk semua. Maraknya kekerasan seksual di lingkungan pesantren juga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan berbasis agama jika tidak dibenahi secara serius dan menyeluruh. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya menegaskan sistem perlindungan anak di pesantren harus diperkuat, termasuk membuka akses komunikasi yang sehat antara santri dan orang tua. Menurutnya, kedekatan dengan keluarga menjadi bagian penting untuk mendeteksi dini adanya kekerasan atau tekanan psikologis yang dialami anak. Dari regulasi di sekolah misalkan atau di pesantren, kemudian juga dengan cara apa? Pengawasan. Sekarang banyak sekali orang tua yang tidak bisa kemudian mereka mengakses anak-anak mereka yang berada di pesantren. Menurut saya ini satu hal yang perlu dipertimbangkan kembali ya. Nah, jadi mereka ini perlu sekali lebih dekat dengan orang tua sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran dan lain-lain gitu. Jadi orang tua jangan kemudian dijauhkan dari sistem itu. Kemudian juga hal yang lain, anak-anak ini harus belajar supaya mereka ini bisa speak up, bisa bicara. Mereka tidak dibiarkan untuk kemudian mereka bungkam karena takut, karena khawatir, karena ini adalah sesuatu yang mungkin secara agama itu adalah satu hal yang wajar. Mungkin menurut mereka begitu ya, karena kan di brainwash sedemikian rupa. Jadi memang anak-anak juga harus didekatkan gitu dengan apa? Dengan sistem lain, sistem di luar daripada kampus atau lembaga mereka ya, untuk kemudian mereka bisa melapor dengan mudah. Kasus di Pondok Pesantren Pati menjadi pengingat bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya dituntut mengajarkan nilai moral dan keimanan, tetapi juga wajib menjadi ruang yang aman dan melindungi martabat anak. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pesantren dinilai menjadi langkah mendesak agar kekerasan seksual tidak kembali mencederai masa depan generasi bangsa.